Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahelia Pradanandita dari kelas 96 absen 24 akan menceritakan cerita pendek karya saya sendiri yang berjudul Di suatu desa bernama Desa Buni Nyepi, hiduplah sebuah keluarga yang kaya raya dan mempunyai 5 anak perempuan bernama Alena, Alina, Alea, Aina, dan Alia. Mereka mempunyai cita-cita menjadi penari terkenal. Kedua orang tuanya mempunyai sanggar tari di desa tersebut yang bernama Sanggar Pakuan. Alena sering mendengar cerita dari neneknya bahwa di sanggar tari tersebut memiliki aturan, di mana jika dilanggar akan terkena imbasnya. Nek, apa saja aturan yang ada di sanggar tersebut sehingga jika kita melanggar akan terkena imbasnya? Tanya Alena begitu penasaran. Sudah memakan banyak korban akibat melanggar aturan tersebut, Alena. Aturan-aturan tersebut seperti tidak boleh memakai selendang hijau, tidak boleh keluar sanggar jika sudah masuk, dan aturan-aturan lain yang harus kamu ketahui secara langsung, jawab sang nenek. Alena tidak begitu menghiraukan karena dia tidak percaya apa kata neneknya. Kelima anak perempuan tersebut kemudian memasuki Sanggar Pakuan. Karena tidak ada sanggar tari manapun lagi di desa tersebut selain Sanggar Pakuan, mereka ingin sekali menjadi penari. Dan yang pasti mereka juga sudah meminta izin kepada kedua orang tuanya. Di suatu sore mereka bermain petak umpet di dekat sanggar tersebut. Dan juga mereka baru selesai latihan, jadi sekalian saja bermain. Anak yang lebih tua menoleh ke pohon dan mulai menghitung. Dia bisa mendengar kakek adik perempuannya ketika dia berlari mencari tempat untuk bersembunyi. Siap atau tidak, aku akan datang, seru kakak perempuannya itu dan pergi mencari saudaranya. Dia melihat di semua tempat yang biasa, di pohon, di kamar mandi dekat sanggar, di saung, bahkan di dalam bilik sanggar, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Kemudian dia mendengar suara gesekan dari bilik sanggar Pakuan. Anak itu yakin dia sudah melihat ke sana, tetapi dia tetap pergi dan berseru, "Keluarlah, aku menemukanmu!" Tetapi hanya ada kesunyian. Lagi-lagi dia memanggil saudaranya untuk keluar dan tidak melakukan apa-apa lagi. Kemudian dia membuka pintu dan mencoba mengintip ke balik pintu. Dia mencari ke seluruh dalam bilik, tetapi dia tidak melihat ada kaki berdiri di sana. Dia mulai keluar dan meletakkan tangannya ke dalam suatu lemari yang memang lemari berisi kostum-kostum tarian yang sudah lama tidak dipakai untuk merasakan ada tidaknya tangan adiknya. Ketika ada tangan dingin, putih, meraih pergelangan tangan Alena dan mencoba menariknya ke dalam lemari. Ketika dia berusaha membebaskan diri, dia mendengar suara di belakangnya, melihat dari balik bahunya, dan melihat saudaranya di belakangnya. "Tidak bisakah kau menemukanku?" tanya anak itu. Alena berteriak ketakutan dan mati-matian berusaha membebaskan diri dari cengkeraman tangan, sambil ditarik ke dalam lemari pakaian. Adik perempuan Alena menemukan kakak perempuannya itu dan meraihnya bersama-sama. Mereka berhasil melepaskan diri. Mereka berlari keluar dari sanggar tersebut. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika tangan itu berhasil menariknya. "Kalian tidak apa-apa kan?" panik Alena setelah kejadian tersebut. "Kami tidak apa-apa, Kak. Mengapa kakak mencari kita ke lemari tadi? Itu kan lemari yang memang terkenal ada penghuninya, Kak," kata Aina sambil memasang raut muka ketakutan. Ini sudah mau malam. Ayo sebaiknya kita pulang," pinta Alea karena pasti kedua orang tuanya mencari, termasuk neneknya. Nenek dari kelima anak perempuan tersebut panik dan sangat marah. "Dari mana saja kalian baru pulang jam segini? Lihat, jarum jam sudah menunjukkan pukul 6. Kalian tahu kan apa yang akan terjadi jika pulang melewati pukul 6? Apalagi kalian baru pulang dari sanggar tersebut. Mau terjadi apa-apa dengan kalian?" kata nenek yang sangat amat marah. Ya, memang di desa ini terkenal dengan hal-hal mistis dari sanggar yang berada di desa tersebut, Sanggar Pakuan.
Sanggar Pakuan tersebut memang terkenal dengan horornya. Di sanggar tersebut dari dulu memang sudah memakan banyak korban akibat melanggar aturan di sanggar tersebut, dan sudah sering disebut sebagai sanggar tari maut. Tetapi Alena masih saja tidak percaya karena sanggar tari itu milik orang tuanya. Neneknya pun ketika kelima anak perempuan tersebut memasuki sanggar Pakuan sudah merasa khawatir. Tapi mau bagaimana lagi, kelima cucu itu sudah memasuki sanggar tersebut dan memang aturannya tidak boleh keluar lagi. Apalagi tadi mereka sudah mengalami kejadian yang menakutkan di sanggar itu. Konon katanya ada dalang dari semua ini yang memiliki dendam terhadap anak-anak perempuan yang berada di desa tersebut. Tetapi ada satu yang tahu siapa dalang dari semua ini. Lalu keesokan harinya mereka pergi berlatih tari tradisional untuk sebuah acara yang sudah menjadi tradisi di desa tersebut. Mereka berlatih seperti biasa, tetapi salah satu dari mereka ada yang mengenakan selendang hijau. Ya, Alena. Aturan di sanggar tersebut tidak boleh memakai selendang hijau kan? Tetapi Alena tetap memakai selendang hijau karena dia tidak percaya. Adik-adiknya, bahkan neneknya pun sudah mengingatkan, tetapi Alena tetap saja menghiraukannya. Mereka berlatih seperti biasa. Hari mulai petang. Latihan mereka memang lebih lama karena acara tersebut akan diselenggarakan keesokan harinya. Alena merasa haus. Lalu dia menghampiri tasnya yang berada di dekat lemari yang berisi kostum-kostum tarian lama. Alena merasakan sesuatu yang aneh. Lalu adiknya Alina menghampiri kakaknya itu. "Kenapa, Kak?" tanya Alina. "Tidak, kakak ingin ke kamar mandi. Tolong antarkan kakak ya," pinta Alena kepada Alina. Mereka berdua bergegas ke kamar mandi dekat sanggar tersebut. Alena mendengar suara gamelan yang sangat keras di telinganya. Dia pusing. Dia tidak menghiraukan apa yang terjadi di sekitarnya karena gamelan tersebut. Alena bergegas keluar ke kamar mandi karena dia ketakutan. Alina kebingungan apa yang terjadi kepada kakaknya. "Kak, apa yang terjadi?" tanya Alina kebingungan. "Kamu tidak mendengar suara gamelan? Suaranya keras sekali. Apa kamu tidak mendengarnya?" jawab Alina sambil terputus-putus nafasnya. "Tidak, Kak. Aku tidak mendengar apapun." "Ya sudah, ayo kita ke sanggar lagi saja, Kak," pinta Alina. Mereka berdua kembali berlatih dan Alena merasakan sesuatu yang aneh lagi. Secara tiba-tiba, selendang hijau tersebut menggulung badannya dan mencekik leher Alena. Alena pingsan dan tidak sadarkan diri. Lalu semuanya panik. Adik-adik perempuannya itu memanggil neneknya agar mengetahui apa yang terjadi saat itu kepada Alena. "Sudah nenek bilang jangan sesekali kalian memakai selendang hijau, masih saja tidak nurut. Lihat, apa yang terjadi kepada kakak kalian?" bentak neneknya karena merasa geram. Alia menangis karena tubuh Alena yang sangat kaku. Dia sangat menyayangi kakaknya itu. Selang beberapa hari, Alena masih saja seperti itu. Sudah dibawa ke dokter manapun, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dan akhirnya Alena tidak bisa terselamatkan dan dimakamkan di pemakaman yang memang khusus untuk korban sanggar tersebut. Dengan meninggalnya Alena, akhirnya nenek berterus terang dalang dibalik semua ini adalah kedua orang tua dari 5 bersaudara, yaitu Alena, Alina, Alea, Aina, dan Alia. Dan terungkap pula bahwa sebenarnya mereka hanyalah anak angkat dari kedua orang tuanya. Dan motif kedua orang tua itu adalah mencari tumbal lewat sanggar tari tersebut agar mereka tetap kaya raya. Selama ini nenek menyembunyikannya karena dia diancam akan dibunuh bila berterus terang. Nenek baru kali ini berterus terang karena nenek terlanjur sayang kepada 5 bersaudara itu. Kemudian kedua orang tuanya ditangkap polisi dan sanggar tari itu akhirnya ditutup. Alina, Alea, Aina, dan Alia pindah ke desa lain untuk meneruskan impiannya yang menjadi penari terkenal. Mereka pun sukses menjadi penari terkenal. Mereka sudah menjadi penari yang diundang ke berbagai macam negara. Dan neneknya sudah meninggal seminggu setelah kejadian tersebut. Desa Buni Nyepi tersebut sudah tidak ada penghuninya. Banyak masyarakat yang ketakutan akan kejadian-kejadian yang menimpa mereka belakangan ini. Dan sanggar Pakuan itu sudah dikenal sebagai sanggar tari maut.
Sanggar tari memang tidak semuanya horor, tetapi jika ada aturan yang berada di sanggar tersebut, alangkah baiknya kita ikuti. Walaupun tidak semua sanggar memiliki aturan, tetapi menghargai itu penting. Budaya adalah cara hidup yang berkembang yang diwariskan kepada generasi selanjutnya. Peran budaya adalah bentuk yang melaluinya kita sebagai masyarakat merefleksikan siapa kita, di mana kita pernah berada, di mana kita berharap. Dan jika kalian mendatangi sebuah desa yang apabila di desa tersebut mempercayai hal-hal mistis dan memiliki aturan tersendiri, alangkah baiknya kita hargai. Banyak orang berkata benar, menghargai dan menghormati itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan.